Itu kena juga ya Allah ya Robi. Api dengan cepat menghanguskan salah satu rumah warga di kawasan padat penduduk Kelurahan Fajar Bulan, Kecamatan Waitenong, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Kepulan asap pertama kali muncul dari bagian belakang dapur rumah. Material kayu pada rumah yang mudah terbakar membuat kobaran api membesar dan merambat ke beberapa rumah lainnya dan menyebabkan 3 rumah di sekitar mengalami kerusakan. Petugas pemadam kebakaran UPT Waitenong menurunkan 10 personil untuk memadamkan api. Api baru berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam. Kebun tebu yang kami telah berjibah memadamkan api sampai selesai dan pendinginan. Rumah yang terkena musibah, rumah awal itu 1 unit yang rusak total. Sementara 3 rumah yang rusaknya ringan. Itu ada 4 rumah, yang 1. Bersyukur tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Satlantas Polres Pasuruan melakukan olah TKP kecelakaan bus siswa SMA Negeri 1 Porong, Sidoarjo. Dugaan pemerasan terhadap puluhan warga negara asing asal Cina, sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert telah tiba di Jakarta pada Sabtu malam untuk memantau pemain Timnas Indonesia. Halo, selamat malam pemirsa. Sino Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aya Nufus, inilah Sino Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, polisi telah menggelar olah TKP kecelakaan tunggal bus Brimob di Jalan Tol kilometer 72 Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kecelakaan tunggal tersebut menewaskan 2 orang, yakni sopir bus dan 1 pelajar. Dirlantas Polda Jawa Timur bersama dengan Satlantas Polres Pasuruan pada Minggu pagi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan tunggal bus Brimob yang mengangkut 31 pelajar dan 2 guru SMA Porong, Sidoarjo di Tol Pandaan. Dalam olah TKP, petugas menggunakan sejumlah alat digital, di antaranya kamera, bendera pengukur, laser, scanner, hingga kamera udara atau drone. Kasih Humas Polres Pasuruan, Ibtu Joko Suseno mengatakan olah TKP dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab bus menabrak papan penunjuk arah di Jalan Tol kilometer 72. Gabungan dari Dirlantas Polda Jatim, Intia Polda Jatim, tim Jasa Raja Polda Jatim dan tim Dirlantas Jatim sedang melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara, tepatnya di KM 72,200 wilayah Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, yang nantinya hasil ini akan tahu penyebab terjadinya laka lantas. Sementara itu pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agung Pewai mengatakan kegiatan yang dilakukan pihak sekolah belum kantongi izin terhadap instansi terkait. Cek langsung dengan berbagai pihak termasuk dari kepala sekolah, dari kepala cabang dinas terkait kejadian kegiatan ini yang dilakukan oleh sekolah. Ternyata kepala sekolah sudah menyampaikan kepada saya bahwa kegiatan ini memang sebelumnya belum didapatkan izin. Namun karena kegiatan ini mungkin secara pribadi dari satuan kelas
dari SMA 1 Ponorogo Porong ini yang memang melakukan kegiatan secara... Ya, korban-korban luka dalam kecelakaan bus rombongan SMA Negeri 1 Porong di pintu eksit tol Purwodadi Kabupaten Pasuruan masih dilakukan perawatan intensif di beberapa rumah sakit. Dari total 19 korban yang dirawat, 3 korban terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang karena kondisi menurun. Upaya penanganan terhadap korban kecelakaan bus rombongan SMA Negeri 1 Porong terus dilakukan sejumlah rumah sakit di Malang. Salah satunya Rumah Sakit Lawang Medika Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dari total 19 korban yang dirawat di Rumah Sakit Lawang Medika, saat ini tersisa 16 korban yang dilakukan perawatan. 3 korban lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang karena kondisi yang menurun dengan cedera berat pada bagian kepala. Yang dirujuk 3 orang tuh kami rujuk ke rumah sakit pusat ke Rumah Sakit Saiful Anwar, lihat kondisinya yang semakin memberat, dalam artian kondisinya semakin memburuk. Jadi kami rujuk untuk mendapatkan penanganan yang lebih optimal. Sementara itu, Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli dan Irawan datang ke rumah duka korban kecelakaan tunggal bis di KM 72200 Tol Pandaan Malang, di mana polisi menyatakan bahwa hingga saat ini masih belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kecelakaan. Unit Lantas kami sedang melaksanakan olah TKP, masih dalam bersama Ditlantas Polda Jatim, nanti perkembangan dikawal. Ya, hasil pemeriksaan sementara dan penyebab sementara masih dalam lidik karena masih dalam olah TKP. Hingga hari ini, suasana duka mendalam masih tampak di rumah Nafiri Arimbi Maharani, 18 tahun, siswi SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo yang menjadi korban meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal bis di KM 72200 Tol Pandaan Malang. Dari Sidoarjo dan Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, kecelakaan tunggal yang melibatkan satu bus berisi puluhan siswa terjadi di ruas tol Pandaan Malang, kilometer 72 arah Malang. 2 orang meninggal dunia akibat insiden ini. Nah, ini telah terjadi kecelakaan di dekat eksit tol Purwodadi. Ini sebuah mobil bus. Kecelakaan tunggal terjadi di ruas tol Pandaan Malang kilometer 72 arah Malang pada Sabtu siang. Kecelakaan melibatkan satu bus berisi puluhan siswa. Bus ringsek di bagian depan setelah menabrak papan penunjuk arah tol di jalur pemisah. Usai kejadian, petugas langsung berusaha mengevakuasi para korban yang terjepit di dalam bus. Akibat kejadian ini 2 orang meninggal dunia, yakni supir bus dan 1 siswa. Sementara 32 orang penumpang tergeletak di jalan usai kejadian. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan roda 4 dan 2 sepeda motor terjadi di dalam area SPBU di Sleman, Yogyakarta. Akibatnya pemirsa, seorang balita terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tabrakan karambol yang terjadi di dalam area SPBU Gejayan Sleman, Yogyakarta terekam video amatir warga. Sebuah mobil menghantam dinding pagar SPBU, sedangkan sejumlah orang berupaya menyelamatkan seorang balita yang menangis. Yang terjatuh dari motor yang ditumpangi bersama ayahnya tiba ditabrak mobil tersebut. Untungnya anak berusia 4 tahun selamat meski harus dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Di keterangan korban, peristiwa itu terjadi saat ia antri untuk mengisi bahan bakar. Tiba-tiba saja sebuah mobil sedan menabrak sejumlah kendaraan dan baru berhenti setelah menghantam tembok. Awal mulanya itu saya lihat itu saya lagi ngantri di bagian di antrian motor dari kanan bagian pengisian mobil itu. Itu mobil itu udah nabrak terus, nabrak ke belakang terus arah ke kiri nabrak pickup. Terus lari lurus nabrak motor saya ini.
Kecelakaan itu terjadi diduga akibat pengemudi secara tak sengaja menginjak pedal gas lalu panik kehilangan kemudi. Insiden ini mengakibatkan 2 mobil dan 2 sepeda motor rusak. Kasus kecelakaan karambol ini masih dalam penanganan unit laka Polsek Depok Timur. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, 1 korban kebakaran Glodok Plaza dimakamkan oleh pihak keluarga. Isak tangis mengiringi kepergian Karen Shalom Jeremiah saat dimasukkan ke liang lahat di TPU Pondok Benda, Tangerang Selatan, Banten. Anak kita sayangi, adik kita, Karen. Isak tangis serta iringan doa mengiringi kepergian Karen Shalom Jeremiah saat dimasukkan ke liang lahat di TPU Pondok Benda, Tangerang Selatan, Banten. Karen Shalom Jeremiah merupakan satu di antara para korban yang tewas akibat kebakaran Glodok Plaza. Di mata keluarga dan rekan-rekannya, Karen merupakan pribadi yang baik dan mudah bergaul. Tak hanya menjadi seorang influencer, Karen juga seorang founder akun Nambiskey yang tujuannya membantu para pelajar menengah atas agar dapat masuk kuliah di perguruan negeri secara gratis. Banyak kesaksian dari teman-temannya yang menyatakan bahwa memang anak saya anak yang baik. Itu satu. Memang dia anak yang baik. Anak yang nggak pernah ngerepotin, anak yang mandiri, anak yang taat sama orang tua, sama kakak-kakaknya nurut, selalu membantu, nggak tegaan orangnya. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta telah mengidentifikasi 5 korban tewas lainnya. Para korban yang berhasil teridentifikasi yakni Karen Shalom Jeremiah, Zuki F. Rahja, Aulia Belinda, Osima Yukari, Desti Eka Putri, dan Ade Arianti. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pemakaman Ade Ariati, salah satu korban kebakaran Glodok Plaza di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diwarnai isak tangis keluarga. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri berhasil mengidentifikasi 6 jenazah korban. Duka mewarnai pemakaman Ade Ariati, salah satu korban kebakaran Glodok Plaza di tempat pemakaman umum Ki Uyut Mubin, Kampung Selang Nangka, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Suami korban jauh hari beserta anggota keluarga yang lain tidak mampu menahan tangis saat jenazah Ade Ariati diturunkan ke liang lahat. Menurut Jauhari, istrinya bekerja sebagai kasir di lantai 9 dan saat kebakaran terjadi, korban yang memiliki riwayat sakit sesak napas diduga pingsan karena terjebak kepulan asap pekat kebakaran. Ade Ariati meninggalkan 1 anak laki-laki yang baru berumur 5 tahun. Dari kesaksian teman istri yang berada di lokasi dan alhamdulillah dia selamat gitu kan. Dia cerita bahwasanya awal kejadian itu istri itu melihat duluan ada terjadi kebakaran. Posisi dia di lantai 9, terus dia ngabarin ke lantai 8 pakai telepon via outlet gitu, nyuruh yang di lantai 8 turun gitu. Ya mungkin istri berusaha untuk turun dan dia juga kebetulan ada riwayat sesak ya. Mungkin di saat dia mau turun mungkin dia udah terjebak sih gitu. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur kembali mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat. Pihak RS Polri mengatakan 3 jenazah teridentifikasi merupakan wanita atas nama Desti Eka Putri 24 tahun, Karen Shalom Jeremiah 21 tahun, dan Ade Ariati 30 tahun. Dengan teridentifikasinya 3 jenazah, RS Polri telah mengidentifikasi 6 jenazah korban kebakaran. Tim gabungan telah berhasil kembali mengidentifikasi 3 orang korban, sehingga sampai hari ini total telah ada 6 korban yang telah berhasil diidentifikasi.
Diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak dari keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi ini. Saat ini RS Polri masih mengidentifikasi kantung jenazah yang tersisa di ruang instalasi forensik. Pihak RS Polri diketahui menerima 14 kantung jenazah dari peristiwa kebakaran Glodok Plaza. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berkas perkara penembakan pemilik rental mobil di Res Area 45 Tol Tenggerang Merak yang melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut mulai naik ke tahap persidangan. Auditorat Militer 207 Jakarta menyerahkan berkas perkara penembakan yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman ke Pengadilan Militer 208 Jumat pagi kemarin. Pada pelimpahan berkas, ketiga tersangka yakni Sersan 1AA, Sersan 1RH, dan kelas kepala PA belum dihadirkan auditor militer. Ketiganya masih ditahan di Stal Tahmil Puspom Angkatan Laut. Dalam berkas perkara tersebut, pihak auditorat juga menyertakan 19 saksi ke persidangan. Satu korban penembakan yang kondisinya masih sakit akan diajukan sebagai saksi tambahan. Dari panitraan diteliti kelengkapan berkas perkara yang mana syarat formil dan material setelah dinyatakan lengkap dan Pengadilan Militer 208 Jakarta berhak menyidangkan perkara tersebut, maka berkas perkara tersebut akan diregister. Selanjutnya setelah diregister, kepala pengadilan menunjuk hakim yang belum ada di dalam berkas perkara. Itu nanti akan kita panggil sebagai saksi tambahan. Seperti saudara Ramli yang pada saat sekarang ketika berkas penyidikan itu dilakukan oleh penyidik kan kondisinya sakit, jadi tidak bisa dimintai keterangan. Karena ini percepatan, akhirnya kami memberi saran lanjutkan nanti untuk saksi saudara Ramli yang mengalami masih sakit akan kita panggil sebagai saksi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, pelaku pembunuhan dan mutilasi di Ngawi, Jawa Timur Rahmat Trihartanto terekam CCTV saat membeli pisau di sebuah minimarket sebelum membunuh korban. Dan saat ini polisi masih memeriksa intensif pelaku termasuk memeriksa kejiwaannya. Inilah detik-detik pelaku mutilasi Rahmat Trihartanto saat membeli pisau yang diduga akan digunakan untuk membunuh serta memutilasi korban Uswatun Hasanah. Selanjutnya beberapa jam sebelum melakukan eksekusi pembunuhan, tersangka Rahmat mengajak korban untuk makan malam. Tak nampak jika keduanya bertengkar atau cekcok, hingga terjadi pembunuhan pada Minggu malam 19 Januari lalu. Selain membunuh, tersangka juga menjual mobil korban seharga 57 juta rupiah untuk membeli mobil sedan bekas warna hitam. Hingga kini Polda Jawa Timur masih melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Rahmat Trihartanto, pelaku mutilasi, ke psikiater untuk mengetahui apakah tersangka ada gangguan kejiwaan. Pemeriksaan kejiwaan dilakukan selama 6 jam oleh psikolog Polda Jatim. Kita juga sudah melakukan pemeriksaan psikiatri ya, ahli ya. Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan kurang lebih 6 bulan, 6 jam. Ya, 6 jam dari pagi sampai siang. Ya, hasilnya masih dianalisis ya. Nanti mungkin kalau memang sudah keluar analisisnya itu nanti akan kita sampaikan apakah yang bersangkutan ini memang psikopat atau tidak ya. Nanti kita lihat. Polisi juga terus melakukan pengembangan penyelidikan kemungkinan adanya tersangka lain. Sebelumnya, Rahmat Trihartanto alias Antok tega membunuh dan memutilasi kekasihnya Uswatun Hasanah, 29 tahun, yang jasadnya dibuang sejumlah wilayah, yakni Ponorogo, Trenggalek, dan Ngawi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta seluruh jajarannya merespon cepat berbagai aduan atau permasalahan masyarakat. Jangan sampai menunggu masalah yang dialami masyarakat viral di media sosial. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk membuat akun khusus untuk menerima aduan masyarakat. Saat menghadiri Rapim Polri di Jakarta, Kapolri menyatakan tujuan dibuatnya akun khusus tersebut untuk memberikan respons cepat penanganan dari aduan masyarakat. Kapolri menyatakan dari tingkat Kapolda hingga Kapolres penting untuk memiliki akun khusus layanan pengaduan, sehingga jika ada laporan peristiwa atau kejadian bisa langsung direspons di akun resmi dan tak perlu menunggu 2 atau 3 hari hingga viral. Menurut Kapolri, respon cepat dari polisi di seluruh wilayah menjadi penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan pekerja migran Indonesia kembali dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui 2 pelabuhan di tanah air. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.